Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita mau membahas mengenai hak asasi manusia. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Sapitri Rahmasari dengan NIM 2024143611 dari kelas 1Q Prodi PGSD Fakultas FKIP Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Izin Bapak, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Jadi pokok bahasan materi kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM, dan kedua instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional, ketiga bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Baiklah, yang pertama saya membahas mengenai konsep dan prinsip HAM, yaitu yang pertama ada universalitas, berlaku untuk semua manusia tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Dan yang kedua ketidakpisahan, semua hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga ada kesetaraan, semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada tanggung jawab, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan yang selanjutnya mengenai sejarah perkembangan HAM di dunia. Yang pertama yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis tahun 1785 menekankan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dan yang kedua Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, dokumen PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa yang mengakui hak-hak fundamental semua manusia. Dan yang ketiga, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979 melindungi hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Keempat, Konvensi Hak Anak tahun 1989 menegaskan hak-hak khusus anak dan melindungi mereka dari eksploitasi. Baik, tadi saya membahas mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Sekarang saya mau membahas mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa kolonial. Hak asasi manusia di Indonesia mengalami berbagai bentuk pelanggaran selama masa penjajahan Belanda. Dan yang kedua, pasca kemerdekaan, Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung hak asasi manusia. Dan yang ketiga, Orde Baru. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia serius seperti peristiwa 1965 dan penculikan aktivis. Dan yang terakhir, pada masa reformasi, terjadi pemulihan hak asasi manusia dan penguatan lembaga-lembaga hak asasi manusia. Selanjutnya mengenai instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional, yaitu dari yang pertama mengenai nasional. Poin yang pertama ialah Undang-Undang Dasar 1945, dan poin kedua Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan poin ketiga mengenai Komnas Hak Asasi Manusia. Dan dari segi internasional ada poin pertama yaitu mengenai Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM, dan poin kedua mengenai Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau disingkat dengan ICCPR. Dan yang terakhir mengenai Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau disingkat dengan ICESCR. Baik, sekarang mengenai lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional, yaitu yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas HAM, lembaga negara independen yang bertugas mengawasi dan melindungi hak asasi manusia. Dan berikutnya ada Mahkamah Konstitusi, berwenang untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk mengadili perkara pidana, perdata, dan TUN. Dan yang terakhir ada Kepolisian Republik Indonesia, bertugas untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Jadi tadi saya membahas mengenai lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional, dan sekarang saya mau membahas lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, yaitu yang pertama ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita dengar yaitu PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Komite Hak Asasi Manusia. Dan berikutnya ada Komisi Eropa untuk Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan ECHR,
Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar. Berikutnya ada Amnesty International, organisasi non-pemerintah yang fokus pada pembelaan hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada Human Rights Watch, organisasi non-pemerintah yang melakukan riset dan advokasi hak asasi manusia. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ada 3, yaitu yang pertama mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia lainnya, yaitu penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dan yang terakhir, yaitu pelanggaran hak asasi manusia, ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu kemiskinan, kelaparan, kurangnya akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Dan ini yang terakhir, saya membahas mengenai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye. Yang kedua, penguatan lembaga hak asasi manusia, meningkatkan kapasitas dan kewenangan lembaga-lembaga hak asasi manusia. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil, menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan adil dan transparan. Dan yang terakhir, pemulihan bagi korban, memberikan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan adil dan transparan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya hari ini. Saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, dan saya mau berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, yang sudah mengizinkan saya mempresentasikan tugas saya mengenai hak asasi manusia. Saya mau pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.